Belakangan ini ada satu berita yang cukup menggemparkan dari Indonesia. Tapi kalau kita gali lebih dalam, wah, ini sebenarnya membuka kotak Pandora soal berbagai masalah sosial kita yang mungkin selama ini tersembunyi. Ini bukan sekedar berita kriminal biasa, tapi ini bisa jadi cermin buat kita semua. Yuk kita bedah sama-sama. Pasti udah nggak asing lagi kan sama pepatah ini? Ya emang udah jadi kayak semacam default setting gitu. Kalau hati lagi sakit karena cinta, logika seringkali dikesampingkan dan gak sedikit yang larinya ke hal-hal yang ya di luar nalar. Tapi, zaman sekarang, pepatah itu kayaknya udah diupdate jadi versi yang jauh lebih kelam dan mengerikan. Belum lama ini di Lombok, seorang mahasiswa menyerang mahasiswi pakai kapak. Alasannya? Karena cintanya ditolak. Dukun udah diganti sama kekerasan yang brutal. Oke, kita mulai dari kasusnya dulu ya. Dan yang bikin ini makin nyesek adalah timingnya. Serangan ini terjadi persis sebelum si mahasiswi ini mau sidang skripsi. Coba bayangin, momen yang harusnya jadi puncak perjuangan pendidikannya malah hampir jadi hari terakhirnya. Ini lebih dari sekedar kriminal. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar. Jadi pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi kenapa? Kok bisa seseorang sampai di titik se-ekstrem ini? Tindakan kayak gini tuh sebenarnya udah kayak bendera merah raksasa yang lunjuk ke satu masalah utama, krisis kesehatan mental yang sering banget kita abaikan. Jelas ya, kita di sini bukan mau jadi psikolog dadakan. Kita nggak bisa ngediagnosa. Tapi, polanya kelihatan kan, kekerasan kayak gini tuh nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Biasanya ini lahir dari tekanan psikologis yang udah parah banget. Bisa jadi obsesi, rasa sepi yang akut, cemburu yang nggak wajar, atau rasa takut kehilangan yang berlebihan. Gejala-gejala kayak gini harusnya jadi alarm buat orang-orang di sekitarnya. Nah, disinilah salah satu masalah utamanya. Gimana coba reaksi kita biasanya kalau lihat orang yang menunjukkan tanda-tanda kayak tadi? Seringnya kita cuma kasih label aneh, terus kita jaga jarak. Kita nggak sadar kalau perilaku aneh itu seringkali adalah cara mereka teriak minta tolong, tapi dalam bahasa yang nggak kita mengerti. Inilah akar masalahnya, stigma sosial. Datang ke psikolog itu masih sering dianggap sebagai pengakuan kalau seseorang itu gila. Gangguan jiwa dipandang sebagai aib, sesuatu yang memalukan. Hasilnya, banyak yang lebih milih diam, menderita sendirian, atau bahkan lari ke orang pintar daripada cari bantuan profesional. Kita tuh harus bener-bener ubah cara pandang kita. Kesehatan mental itu sebuah spektrum. Sama kayak kesehatan fisik. Ada yang levelnya ringan, ada yang parah. Pergi ke psikolog itu harusnya senormal kita pergi ke dokter waktu kita demam. Ini bukan soal lemah atau gagal, ini soal merawat diri. Tapi masalah ini tuh nggak cuma soal satu individu aja loh. Ada pertanyaan lain yang bikin ganjel. Orang-orang di sekitarnya pada kemana pas kejadian? Ini ngebawa kita ke fenomena yang lebih besar. Kerumunan yang diam. Kenapa sih sering banget kita cuma jadi penonton pas ada kejahatan terjadi di depan mata kita? Salah satu penjelasannya adalah apa yang bisa kita sebut mentalitas komunal. Kita kan masyarakat yang komunal banget ya, yang mana ada sisi baik dan buruknya. Sisi buruknya muncul pas situasi darurat. Semua orang malah saling lihat-lihatan, nunggu ada satu orang yang berani maju duluan. Ibaratnya tuh kayak sekumpulan piranha. Awalnya mereka mungkin ragu-ragu, tapi begitu ada satu piranha yang mulai nyerang, yang lainnya langsung serentak ikut ngeroyok. Nah, mentalitas komunal kita kadang bekerja kayak gitu. Semua orang nunggu pemicu, nunggu satu orang pemberani buat mecah keheningan. Tapi keraguan ini bukan cuma soal psikologis loh, ada juga faktor hukum. Beneran deh ada ketakutan nyata di masyarakat kalau niat baik malah jadi bumerang. Contohnya kasus di Tiongkok tahun 2006, di mana orang yang nolong malah dituntut. Di Indonesia pun sama, ketakutan salah-salah malah jadi tersangka itu nyata, dan itu bikin orang jadi mikir dua kali buat terlibat. Semua ini, kekerasan, kesehatan mental, kerumunan yang diam, itu semua nggak terjadi di ruang hampa. Semua ini tumbuh dalam sebuah konteks sosial yang lebih luas. Dan salah satu konteks terbesarnya adalah krisis dalam dunia kencan modern. Sebuah arena yang tekanannya tinggi banget di mana penolakan bisa terasa kayak vonis mati. Coba deh kita lihat tekanan yang saling tabrakan ini. Pria didorong oleh masyarakat dan keluarga buat cepet-cepet dapat pasangan, status jomblo bisa jadi bahan ledekan kan? Di sisi lain, wanita dituntut buat jadi super protektif dan selektif. Mereka harus mastiin calon pasangannya ini nggak bakal KDRT, setia, dan finansialnya aman. Beban buat memulai ada di pria, tapi risiko terbesar kalau hubungan itu gagal, yang nanggung ya wanita. Dan ini bukan cuma omong kosong, datanya ada dan sangat jelas. Siap-siap ya, karena angkanya lumayan bikin kaget.
1 dari 3 pernikahan di Indonesia saat ini berakhir dengan perceraian. 1 dari 3. Pertaruhannya nggak pernah setinggi ini. Kalau Anda sekali-sekali pergi ke pengadilan agama, Anda akan lihat pemandangan yang cukup menyedihkan. Antrian panjang para wanita yang mengurus perceraian. Ini adalah bukti nyata dari krisis yang lagi kita hadapi bersama. Oke, kita udah ngelihat masalahnya dari skala yang besar. Masyarakat, hukum, budaya. Sekarang yuk kita tarik lagi ke diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, semua itu bermuara ke sini. Gimana kita secara pribadi merespons rasa sakit dan penolakan. Sering kan kita dengar nasihat buat ya udah terima aja rasa sakitnya. Tapi kalau dipikir-pikir itu pasif banget. Itu membuat kita jadi korban keadaan. Ada cara yang jauh lebih kuat. Jangan cuma diterima, tapi digunakan. Lihat rasa sakit itu bukan sebagai titik akhir, tapi sebagai titik awal yang baru. Intinya tuh ini, jangan biarkan penolakan mendefinisikan atau menghancurkan Anda. Justru sebaliknya, ambil semua energi dari rasa sakit itu dan ubah jadi bahan bakar. Bahan bakar untuk membangun versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijak, dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Mau itu dalam konteks menolong orang lain di jalan, peduli sama teman yang nunjukin tanda-tanda depresi, atau dalam menghadapi rasa sakit kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah kerumunan akan bergerak, tapi apakah Anda bersedia menjadi orang pertama yang mengambil langkah.